Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mau hidup benar di hadapan Tuhan dan biarlah kita mengawalinya dengan meminta petunjuk. Karena banyak hal yang mungkin sebenarnya tanpa kita sadari kita tuh salah. Walaupun kita merasa benar, itulah manusia. Selalu merasa benar sekalipun dia salah. Mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan, minta kekuatan dan koreksi supaya kita jadi lebih baik. Hidup kita yang benar, Kidung Jemaat 450, Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar, bait pertama dan yang kedua. Hidup kita yang benar, haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam susah, dalam senang kami mau tetap mengucap syukur, karena adalah hal yang paling penting dan baik dalam hidup kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sebentar kami mau dengarkan sabda-Mu, mampukan kami mengerti dan memahami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka firman Tuhan terambil dari 2 Tawari 29, 2 Tawari 29 ayat yang ke-1 sampai 6. 2 Tawari 29 ayat 1 sampai 6, 2 Tawari 29 ayat 1 sampai 6. 2 Tawari 29 ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah sabda Tuhan. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu, keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allah kita. Telah meninggalkannya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya." Pilpres tahun depan, pasti Bapak Ibu sekarang tambah bingung gitu ya. Beberapa di antara kita ada yang setelah keluar nama 3 capres dan cawapres, kita tuh jadi bingung gitu ya. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya kita sudah yakin mau milih siapa, sekarang kita jadi terbagi-bagi gitu. Karena kita berharap sekali bahwa pemerintahan yang berikutnya jauh lebih baik daripada yang sekarang. Yang sekarang udah baik nih, kalau bisa jangan turun, prestasinya lebih baik lagi. Tetapi tetap ada kebingungan dan ada kegabangan, karena di setiap calon pasangan capres dan cawapres yang sekarang ini, yang tiga-tiganya ini, ada kelebihan ada kekurangannya gitu. Nggak ada satupun yang jauh lebih baik dari yang lainnya. Semuanya punya kekurangan, semuanya punya kelebihan. Sikapnya unik-unik ya, nggak ada yang biasa gitu ya. Sikapnya satu sama lain tuh beda banget gitu ya. Tinggal tergantung selera kita dan hikmat yang kita punya dari Tuhan. Nah, tidak hanya pilpres tetapi juga dalam kehidupan bangsa Israel dulu,
Mereka juga mengalami hal yang sama, ya. Mereka tidak pernah tahu raja berikutnya apakah akan lebih baik, tidak pernah tahu. Karena kita lihat di beberapa pasal di 2 Tawari ini, selalu ketika ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Ketika ada yang bagus, ada yang nggak bagus, gitu ya. Bergantian terus. Dan kali ini kalau dari kemarin sudah ceritanya tuh serem-serem terus, nah sekarang ada secerca harapan bagi Yehuda. Kemarin kan bagi Israel. Nah bagi Yehuda, Hizkia ini menjadi raja yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan levelnya dibilang sama kayak Raja Daud. Ini kan pujian yang nggak sembarangan nih. Kalau dibilang selevel sama Daud berarti bukan cuma baik biasa nih. Dia baiknya sudah baik, berprestasi pula. Nah alasannya kenapa penulis Tawari menyamakan Hizkia dengan Daud, karena dia memberikan penghormatan khusus bagi bait Allah. Kalau dari kemarin bait Allah tuh dirusak, bait Allah dipakai buat tempat Baal, bait Allah nggak diperhatikan. Tapi Hizkia ini seperti Raja Daud, kerinduannya untuk memperbaiki bait Allah besar. Dan di awal pemerintahannya dia menunjukkan dan memberikan tempat spesial juga bagi para kaum imam. Nah tindakan ini membuat orang-orang tuh kagum sama Raja Hizkia. Dan bagaimana raja itu betul-betul menyadari kesalahan pendahulu-pendahulunya, sehingga dia mau memperbaiki dengan tujuan supaya hidup bangsa jadi lebih baik, dikuduskan lagi, ditahirkan kembali. Nah tetapi Raja Hizkia menyadari juga bahwa yang salah gak cuma rajanya, bahwa imam-imamnya juga harus memperbaiki diri. Semuanya lah, kalau kita satu salah semua salah, satu benar semua benar. Jadi gak bisa cuma rajanya doang yang bertobat, imamnya doang bertobat, umatnya doang bertobat, tetapi perlu kekompakan. Karena ini adalah satu kerinduan hati dari Raja Hizkia untuk supaya bait Allah itu jadi tempat yang betul-betul pertemuan antara umat dan Tuhan, dan umat diperbaiki dan dikuduskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu juga dalam kehidupan kita. Gereja kita itu, baik Bapak Ibu yang dari Sindang Laut Rangsembung ya, ataupun yang mungkin dari teman-teman dari gereja lain yang mendengarkan Genta Sabda pagi ini, gereja kita di mana kita beribadah adalah tanggung jawab kita. Sama seperti Raja Hizkia, kalau rumah ibadah kita itu jadi tempat yang tidak harmonis, tidak baik, itu salah kita juga gitu loh. Jadi bukan cuma wah salah pemimpinnya, wah salah panitianya, wah salah ininya, bukan. Semuanya terlibat. Bahkan saya kan cuma datang ibadah doang, nggak ngapa-ngapain. Nah, kita nggak ngapa-ngapain itu salah. Karena itu jadi tanggung jawab kita. Ketika kita beribadah sama Tuhan, salah satu bagian dari ibadah itu adalah hidup bersekutu. Hidup bersekutu berarti menjaga kerukunan. Kalau ada temannya mau bertengkar, kita harus menjaga kerukunan. Ketika ada temannya terluka, kita harus membalut. Jadi tanggung jawab kehidupan bergereja itu bisa jalan kudus, baik, adalah tanggung jawab setiap anggota jemaat. Tidak terkecuali, mau dia masih bayi, mau dia sudah lansia, tidak bisa jalan, semuanya punya tanggung jawab yang sama. Berdoa bagi gerejanya dan juga menjaga kerukunan, bukan memperkeruh keadaan. Sehingga biarlah hari ini sama seperti Raja Hizkia dan para kaum Lewi dan seluruh umat, kita juga rindu gereja kita di mana kita beribadah, kita juga boleh menjaga. Jadi jangan cuma nuntut gereja, bukan apa yang gereja bisa lakukan buat saya, tapi apa yang bisa saya lakukan buat gereja supaya gereja kita itu tambah maju, tambah lebih baik, dan tambah damai. Bukan cuma maju ya, kalau maju doang tapi berantem mulu mah gak ada gunanya. Tapi maju, tapi juga rukun, akrab, guyup, punya damai sejahtera. Semoga itu bisa kita pikirkan, dan semoga di langkah-langkah ke depannya menuju nih akhir tahun, menuju Natal, semoga gereja di mana kita beribadah boleh merasakan anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Betapa kami adalah bagian dari kekudusan Tuhan itu sendiri. Kami adalah bagian dari gereja, kami adalah bagian dari bait Allah, kami adalah bagian dari umat Allah. Sehingga tugas kami menjaga, bukan tugas 1-2 orang. Ketika ada kekurangan, ada keretakan, itu jadi tanggung jawab kami. Sehingga kami bukan cuma datang ke gereja terus pulang, tapi tugas kami minimal mendoakan bahwa gereja kami bisa baik, bisa utuh setiap hari. Dan juga kami juga menjadi pembawa damai. Kalau ada orang ngobrol, ada yang menyerang satu sama lain, kami menjadi pendamai. Tuhan mampukan kami, Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh kami pegang. Dan kami rindu bahwa tempat kami beribadah ini masih terus ada sampai nanti ketika kami udah gak ada. Generasi-generasi penerus kami bisa merasakan buah dari upaya yang kami lakukan untuk kebaikan rumah Tuhan. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati, tetap bersemangat.